Jadi sebenarnya BIM itu apa sih kepanjangannya? Ada yang udah tahu? Building informasi modeling. Building Building informasi. Information Modeling ya. Di BIM itu Ya, Building Information Modeling. Nah, kalau kepanjangannya DPIP itu apa? Desain. desain permodelan informasi bangunan. Nah, jadi mirip ya BIM itu sama DPIP. Jadi BIM itu Building Information Modeling. B-nya adalah Building, I-nya informasi, dan M-nya modeling. Nah, B ini yang dimaksud building ini adalah bukan bangunan sebenarnya. Jadi building itu adalah membangun ya. Jadi membangun itu bisa apa aja, bisa jalan jembatan, bisa bangunan, dan bisa juga uh, objek yang lainnya gitu. Jadi yang dimaksud building itu secara umum di sini. Gitu. Nah, kemudian DPIP, desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, sama-sama pemodelan ya. Di sini ada modeling, pemodelan, informasi, sama-sama information, dan D-nya desain ya. Building Information Modeling. D-nya desain pemodelan informasi bangunan, B-nya bangunan atau di sini building gitu. Nah, sebenarnya DPD itu adalah BIM. Jadi yang selama ini kita pelajari AutoCAD dan SketchUp itu adalah metode yang konvensional ya atau metode yang lama gitu. Nah, di sini ada evolution of IAC CAD ya. Nah, di sini ada metode dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, anggaplah di sini dua dimensi ini adalah yang AutoCAD ya. Kemudian yang tiga dimensi ini adalah SketchUp gitu. Nah, kedua ini merupakan metode yang konvensional atau metode lama gitu. Nah, jadi sekarang yang dipakai di industri adalah menggunakan BIM solution ini, Building Information Modeling ini. Dan dia di dalam BIM itu banyak softwarenya, ada ArchiCAD, ada Revit, ada Tekla, ada Solibri dan yang lain-lain gitu. Tapi di sini kita menggunakan ArchiCAD gitu BIM-nya. Jadi kita fokus satu software aja. Sebenarnya software BIM itu banyak sekali macamnya gitu. Tapi kita fokus ke ArchiCAD-nya aja gitu. Nah, jadi di BIM ini dua dimensi dan tiga dimensi ini sudah jadi satu dalam satu softwarenya gitu. Jadi nanti kalian menggambar dua dimensi sekaligus memproyeksikan ke tiga dimensinya gitu. Jadi misalkan gambar dua dimensinya di situ ada kayak mur-murnya, nah maka dari itu kita juga harus menggambar murnya itu di tiga dimensinya. Gitu. Jadi harus benar-benar detail banget gitu ya. Nah, kemudian di BIM itu dua dimensi dan tiga dimensi kan sudah masuk nih metode BIM. Nah, kemudian ada yang namanya 4D, 5D dan sampai 7D gitu. Nah, di 4D dan 5D ini dia gambar itu sudah dimasuki oleh detail konstruksi ya, yang lebih detail. Kemudian di dalamnya sudah ada estimasi biaya gitu. Jadi bangunan yang kita buat di dalamnya itu sudah bisa kita hitung RAB-nya dan juga sudah ada perhitungan volumenya di dalamnya. Nah, jadi manfaat BIM di sini kita bisa sekaligus membangun bangunan dengan yang ada hitungan estimasi biayanya gitu di 4D ini. Terus 5D ini lebih ke yang lebih ke detail konstruksinya seperti itu. Nah, kalau udah tahap 6D dan 7D ini dia udah tahap life cycle management yang artinya bangunan itu uh, jangka panjangnya itu mau diapain gitu, apakah mau dikembangkan lagi yang lebih detail ataupun mau di maintenance, mau di demolish, itu di demolish itu artinya dihancurkan. Nah, itu masuk ke dalam sistem BIM gitu. Jadi BIM adalah sebuah proses gitu. Kalau ada yang nanya apa sih BIM itu? BIM itu sebuah proses bukan software gitu. Jadi kalau ditanya BIM itu nggak bisa, bukan software, jadi nggak bisa buat gambar BIM itu. BIM itu sebuah metodologi atau proses gitu. Yang di dalamnya ada software ArchiCAD, Revit, dan Tekla gitu ya. Jadi jangan salah paham ya, BIM itu bukan software tapi metode gitu ya. Nah, tapi yang kita fokuskan sekarang adalah metode BIM menggunakan ArchiCAD gitu. Ya. Kemudian di sini sebelum kita masuk gambar ArchiCAD-nya, saya jelasin dulu BIM itu pertama kali masuk ke Asia itu 2001 ya. Jadi Indonesia ini udah lama banget ketinggalan gitu. Kita udah ketinggalan 10 tahun dari negara lain. Yang negara lain sudah mengimplementasikan BIM itu sejak 2001. Nah, kemudian di Indonesia itu baru masuk 2017 gitu. Nah, di sini diperkenalkan dan diadopsi oleh
penerapan BIM di Indonesia dengan PUPR ya. Jadi di sini 2017 ada Undang-Undang PUPR yang menyatakan bahwa menggambar rumah 3 lantai ke atas itu harus wajib menggunakan software BIM ini ya, ArchiCAD atau Revit ini. Jadi sudah tidak ada lagi AutoCAD dan SketchUp gitu. Jadi itu nanti yang kedepannya bakal dibutuhkan oleh industri gitu. Jadi alhamdulillah nih di SMK di Jakarta baru SMK 1 saja ya, 35 ya, yang mendapatkan pelatihan BIM kemarin gitu. Nah, jadi di SMK Jakarta ini SMK yang sudah menerapkan BIM hanya SMK 1 dan SMK 35 saja gitu. Jadi yang lain belum gitu, karena gurunya juga belum banyak yang bisa gitu. Dan bahkan guru dan dosen pun saat ini masih banyak yang belum bisa BIM ini gitu. Jadi ini masih ilmu yang sangat mahal sekali. Nah, ketika kalian les di luar ini biayanya sangat mahal sekali BIM ini. Jadi mohon nanti diikuti dengan disimak dengan yang benar nanti pelatihan saya. Nah, agar nanti kedepannya kalian dapat lulus uji uji kompetensi yang akan diadakan nanti mungkin bulan Februari atau Maret ya. Nanti ada uji kompetensi. Nah, nanti yang kita ujikan adalah menggunakan software ArchiCAD BIM ini gitu. Ya. Nah, dan juga ketika nanti lulus kalian sudah punya kompetensi BIM ini gitu. Jarang-jarang anak SMK yang bisa BIM gitu. Rata-rata anak kuliahan gitu. Itu juga jarang anak kuliahan karena ini masih baru banget gitu. Building Information Model. Oke. Jadi BIM is database in 3D models gitu. Jadi kita menggambar bedanya tuh kita menggambar 3D dulu lebih detail, baru nanti kita gambar melengkapi 2 dimensinya gitu. Kebalik ya, kalau dulu kan kita gambar 2 dimensi dulu nih dari ArchiCAD, dari si AutoCAD sorry. Nah baru kita masuk ke SketchUp kan. Nah kalau ini terbalik, kalau BIM itu kita detailin 3 dimensi dulu, baru kita masuk ke 2 dimensi kayak gitu. Ya. Nanti ke tahap finishingnya sih kayak gitu, lebih kayak gitu. Jadi kita modeling di 3D dulu, baru kita detailing yang 2 dimensi. Kemudian next, ini nggak usah, kita skip aja. Ini juga skip aja. Kemudian, nah ini IFC namanya. Misalkan kita buat geometri di sini, kemudian ini ada datanya. Nah ini kemudian misalkan anggaplah ini si ArchiCAD, ini Revit ya. Kan itu sama-sama software BIM ya. Dan saya sangat sayang sekali si AutoCAD ini sudah jarang dipakai gitu karena fungsi AutoCAD udah ada di dalamnya ArchiCAD sama si Revit gitu. Nah nanti kolaborasi, jadi BIM itu adalah sebuah kolaborasi. Nah makanya file yang si Revit ini kita convert jadi IFC ini gitu, file IFC. Si ArchiCAD juga nanti outputnya bakal IFC ini. Nah di sini misalkan di konsultan pakainya ArchiCAD, kemudian di kontraktor pakainya si Revit gitu. Nah, nanti kedua pihak ini bisa saling koordinasi di sini gitu untuk mendetailing gambarnya gitu. Kemudian jadi gambar yang ada di lapangan gitu. Oke, next saja. Ini konvensional ya. Kalau konvensional dia delivery-nya menggunakan paper ya, menggunakan kertas. Jadi kalau BIM itu udah nggak pakai kertas lagi. Nah, jadi BIM itu juga mengurangi kesalahan-kesalahan pada gambar konstruksi ya. Nah, contohnya ini apa nih, gambar apa nih? Ini kayak gini. Ini gambar apa? Apakah ada kesalahan? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Ini gambar apa? Ini denah sih, ini denah. Nah, jadi ada 2 titik bulat ini. Nah, ini gak ada yang tahu ya. Apa ini? Ini kolom ya. Jadi ada kolom 2 di sini. Nah, ini gambarnya nih di AutoCAD misalkan. Nah, nanti hasil di lapangannya kayak gini gitu. Nah, ini 3D-nya, gambar aslinya. Nah, jadi 2 kolom di sini itu ternyata di sini kolom, dari sini ternyata bordes jalanan gitu, jalan untuk pejalan kaki. Nah, ternyata ada kesalahan konstruksi di sini. Nah, itu sih kekurangannya si AutoCAD gitu. Ketika kita gambar di sini ada titik 2 aja di sini. Nah, si tukang ngiranya itu apa gitu ya, kolom, ternyata si tukang ngiranya kolomnya taunya bukan gitu. Nah, jadi kesalahannya di sini. Kalau si ArchiCAD kita gambar 2 dimensi gini, ada proyeksi lagi di 3 dimensinya gitu. Jadi kita bisa membayangin 3D-nya tuh kayak gimana di lapangannya gitu. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. Ini metode konvensional nih, kesalahannya kayak gini.
Sama ini juga, ini gambar apa nih kalau yang ada kayak gini, yang cloud, gambar cloud gini. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang bulat kayak awan ini. Nah, ini namanya revision plot ya. Jadi misalkan ada sesuatu yang direvisi di apa namanya ruangan ini, nah makanya menggunakan ini revision plot. Nah, malah yang di lapangan yang digambar yang dibuat tukang adalah kayak gini gitu. Disangkanya apa namanya konsepnya tuh awan, makanya dia bolongin kayak gini gitu. Padahal enggak, nih dia si apa namanya si arsiteknya buat kayak gini revision plot untuk bahwa tuh di ruangan ini ada revisi, apakah mungkin materialnya dirubah atau gimana gitu. Bukan malah bentuk desainnya yang seperti ini ya gitu. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga, nah seperti ini gitu. Jadi gambar dua dimensinya itu kok kayak gini kan dipotongan kan. Nah, kalian kan nggak bisa mikir tiga dimensinya itu bentuknya kayak gimana kan. Nah, makanya kalian di lapangan itu eksekusinya seperti ini gitu. Nah, ini salah satu kesalahan kayak gini sih, karena nggak pakai BIM gitu. Pakainya si AutoCAD doang gitu. Nggak ada proyeksi tiga dimensinya. Terus yang ketiga kayak gini juga tuh. Jadi buat eskalator tapi nggak ada itunya akses keluarnya gitu, langsung dinding. Nah, kayak gitu sih. Kemudian ini yang selanjutnya nih kayak gini, kolom di kaca, nembus kaca, terus kolom ada di tengah-tengah koridor kayak gini. Nah, itu kekurangannya sih kalau si AutoCAD gitu. Nah, kemudian juga BIM ini menghemat kertas ya, jadi nggak harus kita ngeprint banyak-banyak kalau di BIM ini. Jadi kita perlu ketika sudah gambar lengkap semuanya, nah kita ekspor aja. Nah, nguploadnya itu jadi kita sama PDF, tapi di situ ada software khusus lagi namanya BIMX. Nah, di situ kita bisa mereview gambar kita tanpa kita print. Dan kita juga bisa menggunakan VR. Udah tahu semua kan VR itu apa? Virtual reality atau pakai AR, augmented reality. Nah, itu jadi kita bisa benar-benar lihat bentuk asli bangunan kita dengan kacamata VR gitu ya. Itu secanggih itu ya BIM itu ya. Oke, nah selanjutnya udah sih kayak gitu aja mungkin kalau untuk pengenalan BIM. Jadi kita nggak harus mendalam ya. Jadi intinya nanti kalian SMK ini BIM bisa modelingnya saja ya gitu ya. Jadi nggak harus sampai dalam mengetahui BIM itu kayak gimana sih gitu. Nah, itu untuk mungkin nanti kalian bisa kembangkan sendiri ketika lulus. Oke, kemudian di sini saya menjelaskan sedikit ya tentang LOD. Nah, LOD itu adalah level of detail ya. Nah, di sini di BIM ini ada level of detail 200, 300, 350 dan 400. Kelihatan nggak layar ini? Kelihatan ya? Kelihatan nggak, Rudi? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi LOD 200 itu yang selama ini kalian modelkan di SketchUp ya. Jadi ketika kalian gambar di SketchUp itu adalah yang LOD 200 gitu. Nah, apa itu LOD 300? Nah, kita di sini sudah memasuki ranah BIM di sini, Building Information Modeling. Jadi benar-benar 3D yang detail ya, tapi hanya bentuk luarnya saja ya, bentuk fisiknya saja gitu. Nah, kemudian kalau udah masuk LOD 350, nah dia udah sangat detail sekali. Jadi di sini 3D-nya sudah ada ibaratnya kayak tulangannya ya. Nah, ini sudah masuk ranah kontraktor di sini. Kalau di sini udah LOD 300 hanya masuk ranah konsultan, jadi perencana di sini. Kalau misalkan kalian PKL kemarin di konsultan, perencana, nah mungkin kalian bakal di sini LOD 300. Nah, kemudian kalau kalian apa namanya PKL yang kemarin di kontraktor, nah yang dipakai adalah LOD 350. Jadi lebih detail lagi, karena kontraktor itu dia lebih fokusnya ke strukturnya gitu. Jadi ibaratnya kalau manusia itu ini skinnya, kulitnya, jadi LOD 300. Nah, dia ada kayak tulang-tulangnya di LOD 350. Nah, nanti ada yang lebih detail lagi, LOD 400. Level of detail 400. Nah, di sini ibaratnya tuh kalau tubuh manusia itu udah kayak jaringan itunya, kayak urat-uratnya segala macam. Nah, di sini lebih detail lagi tulangannya gitu. Nah, tapi jangan khawatir, kalian nggak akan saya suruh gambar sampai LOD 350 dan 400. Kalian jenjang SMK hanya
sampai batas LOD 300 saja gitu. Jadi sampai tahap di level di konsultan perencana ya gitu. Jadi nanti untuk yang LOD 350 kalian kembangkan sendiri setelah lulus gitu. Oke, saya kira cukup untuk pengenalan BIM. Kita langsung masuk saja ke ArchiCAD-nya ya. Oke, kita klik 2 kali ArchiCAD-nya yang di desktop. Loading ya. Nah, di sini dia minta ya, create a new project ya. Semuanya pilih create a new project. Lalu di sini ada create project setting from ya. Nah, kalian pilih yang template ininya. Nah, kemudian di bawahnya klik ini panahnya. Lalu klik yang browse template. Mungkin dari sebagian kalian mungkin di sini masih ArchiCAD 22 ya tulisannya ya. Nah, ini klik di sini. Kemudian browse template. Nah, cari template skala yang kalian download tadi di folder template. Kalau saya sudah saya save sih tadi di bagian software. Di diklat template. Nah, skala template 22. Nah, ini. Pilih yang ini ya, skala template 22. Nah, itu letaknya tadi di sini di WA. Nah, di sini ya. Ini yang saya ping. Nah, ini link untuk download template, wajib download ini sebelum gambar. Nah, ini. Nanti kalian diarahkan ke sini. Nah, ini di download, klik kanan download. Nah, nanti munculnya di folder download ya. Atau di sini nih. Windows download. Nah, ini paling atas skala template itu yang barusan kalian download. Kita select. Nah, sudah semua ya? Udah semua belum nih? Udah skala template belum? Udah, Pak. Udah. Yang lain gimana? Udah belum? Udah ya. Kalau udah, langsung saja di sini kita new. Nah, di sini nggak masalah sih. Kita oke aja gitu. Kalau ada yang kayak missing library gini, kita oke aja. Nggak apa-apa ini missing library. Ini cancel ya kalau ada kayak gini nih, customer experience ini cancel. Lalu kalau misalkan ada yang missing library nggak masalah, kita close aja. Gitu. Nah, mungkin di sebagian kalian di sini ininya nggak ada ya. Nah, saya kenalin dulu sebenarnya. Nah, ini di sini ada toolbox ya, namanya toolbox. Nah, fungsi toolbox ini adalah dalamnya kita mendesain wall gitu. Jadi kalau misalkan di wall di sini udah jadi dindingnya gitu. Kalau kita gambar udah jadi dindingnya. Nah, kayak gini. Jadi kita nggak perlu gambar by line kayak si AutoCAD gitu. Kalau AutoCAD kan kita gambar garis dulu gitu kan, kemudian hatch lagi gitu, kelamaan gitu. Nah, kalau di ArchiCAD dia udah jadi wall gitu, udah satu elemen gitu. Nah, wall dan door, window, kolom, beam, semuanya ini ada di sini. Oke, sebelumnya di toolbox ini ada wall. Wall itu apa? Dinding. Door itu pintu, window itu jendela, kolom itu ya kolom. Kemudian beam itu adalah balok. Nah, ini ya, ingetin ya, beam itu balok. Nah, slab itu adalah lantai ya. Kemudian stair, tangga, railing itu apa namanya railing itu? Ya railing ya, apa sih? Pagar ya, kayak pagar gitu. Roof itu atap. Kemudian shell itu kayak struktur cangkang. Kemudian skylight kayak apa namanya? Jendela yang ada di atas. Kemudian curtain wall. Nah, curtain wall ini untuk dinding di building, Harris building ya. Contohnya kayak bangunan tinggi dia kan kaca semua tuh dindingnya. Nah, nanti menggunakan curtain wall. Ya. Bukan menggunakan wall tapi menggunakan curtain wall. Board dia sama juga kayak buat struktur cangkang. Kemudian objek. Nah, objek nanti kita buat kayak atap, kayak kuda-kuda, boarding, rank semuanya ada di sini ya. Di objek sini. Kemudian zone jarang dipakai. Nah, kemudian mesh ini sering dipakai nih untuk kontur gitu. Untuk KJJ juga bisa nih untuk jalan jembatan mesh kontur. Oke, nah
Itu pengenalan singkat dari saya yang untuk yang toolbox ini ya, namanya toolbox, ingetin. Nah, di kanannya toolbox, di sini ada info box. Nah, mungkin di laptop kalian adanya di atas ini. Nah, itu dikeluarin dulu ya. Keluarin dulu. Oke, sebelumnya kita ini dulu deh. Kita klik window nih. Klik yang atas window. Lalu klik palette. Window kemudian palettes. Window terus palettes. Window palettes. Nah, ini harus biru warnanya. Harus dinyalain. Toolbox nyala, info box nyala, status bar nyala, navigator nyala, quick option nyala. Jadi ada total 1 2 3 4 5, ada 5 yang harus nyala. Di sini di palettes, kemudian toolbox, info box, status bar, navigator dan quick option. Ini 5-5-nya harus nyala. Ya. Toolbox tuh yang ini, yang kiri ini. Ya, yang ada wall, door segala macam. Nah, kemudian info box itu ada yang di kanannya toolbox nih, yang sebelah sini. Nah, kalau kalian mungkin adanya di atas ya, si info boxnya di sini. Kemudian status bar di bawah, lalu navigator adanya di kanan sini, lalu quick option adanya di kanan bawah sini. Gitu. Jadi ada 5 ya, ada toolbox, info box, status bar, navigator, dan settings. Nah, caranya ngubah si info box yang ada di atas ini, nah kita klik yang ini aja nih, garis ini nih, garis ini. Ini info boxnya kita keluarin, klik yang garis ini sampai dia kursornya jadi kayak cross, kayak gini nih. Kita tarik keluar. Nah, kita pepetin ke kiri di kanannya si info box, si toolbox gitu. Ya, awalnya kan ini ada di atas nih. Kalau nggak salah ininya di pojok sini deh. Nah, nih di sini ya. Nah, ini klik pojoknya nih yang ada strip. Kita keluarin. Lalu kita seret ke kirinya. Ke kiri ya di sini. Nah, sampai ke sini. Nah, untuk navigator mungkin sudah ada di kanan semua ya. Dan bawahnya sudah setting semua. Pokoknya intinya di window tadi palettes. Nah, ini 5 ini harus nyala. Ya. Udah semua nih. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, langsung saja ya. Kita delete. Nah, kemudian di sini setelah palettes, atasnya ada toolbar. Gitu. Nah, di toolbar ini terserah sih kalau mau kalian ubah-ubah, tapi saya biasanya nggak ada yang dirubah-rubah di sini. Jadi yang dirubah tadi aja ya, Windows, palettes, ini harus nyala 5-5-nya. Nah, kemudian kita ke option sekarang. Option. Kemudian kita pilih yang project preference. Project preference. Nah, di sini ada working units. Nah, kita klik working unitsnya. Nah, jadi di sini bawaan template-nya dia menggunakan sentimeter ya. Nah, itu nggak usah dirubah-rubah lagi. Jadi nanti kalau misalkan kita mau masukin 5 meter, berarti kita nulisnya nanti 500 gitu ya. Misalkan kalau 3 meter, berarti 300 gitu. Jadi kita menggunakan sentimeter di sini. Kalau udah, close saja atau oke gitu. Nah, kemudian di sini ada klik lagi project reference, ada dimension gitu. Nah, dimension nanti ini buat dokumentasi. Nah, di sini jadi kita pakainya meter standarnya gitu. Nah, pastikan ini jadi meter ya. Udah sih sebenarnya dari bawaan template-nya sudah meter di sini. Jadi nggak ada yang kita harus ubah-ubah lagi. Saya jadi cuma ngasih tahu aja bahwa di sini tuh dimensinya nanti kita pakainya meter. Oke. Beda ya. Jadi tadi di option project reference ada working units, ada dimension. Jadi working units tuh benar-benar ukuran yang aslinya kita menggunakan cm. Kemudian dimension itu ukuran yang kayak dimensinya gitu. Nah, kita makanya meter. Nanti sih ketahuannya belakangan gitu. Oke. Kemudian work environment gak usah, gak ada yang dirubah-rubah gitu. Jadi yang dirubah tadi aja yang window, palettes ini, 5 ini. Kemudian option sama project reference yang working unit sama dimension ya gitu. Tapi nggak ada yang dirubah tadi di sini. Kita menggunakan yang atasnya cm dan bawahnya meter.
Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang wall. Klik wallnya, kemudian di sini ada arsitektur dinding ya, ada layer. Nah, layernya dia sudah otomatis ke arsitektur dinding. Nah, kemudian bawahnya wall ini, layernya ini, nah di sini ada metodenya gitu, ada metode yang single, metode kayak gini, satu doang. Nah, kalau ada metode chain yang ini nih, klik yang ini ya, klik yang arrow ini nih, klik panah. Nah, nanti muncul 4 gambar ini. Nah, ini ada metode yang kedua, metode chain. Jadi kita bisa buat dinding secara berlanjut gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian metode yang ketiga itu ada metode rectangle. Metode rectangle artinya apa? Metode membuat kotak. Contoh seperti ini. Kita klik dari sini, dan kita tarik ke bawah sini. Nah, gitu. Dan langsung membuat kotak atau rectangle. Kemudian metode yang keempat di sini ada metode kayak membuat engsel ya. Klik dari sini, misalkan acuannya dari sini ke sini. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, itu menggunakan metode engsel. Kalau saya sebutnya engsel di sini. Nah, saya biasanya menggunakan yang metode kedua ini, metode chain ya. Jadi nanti kita pakainya yang ini, metode chain. Jadi dia yang berlanjut gitu. Nah, bisa berlanjut gitu. Kalau kita pakai metode yang ini, yang satu ini single dia. Ketika klik ini, klik di sini, udah dia nggak lanjut lagi gitu, langsung stop di sini. Kita tambah lagi, klik lagi di sini. Nah, kan terlalu ribet ya. Nah, makanya kita pakai metode yang chain, yang berlanjut. Oke. Lalu yang ketiga di sini ada reference line. Nah, ini yang penting. Reference line itu ibaratnya apa ya? Kayak asnya ya. Jadi asnya dari dinding ini, kalau core itu adanya di tengah, di center. Kemudian ada yang outside face dan ada yang inside face. Nah, kalau misalkan biasanya kita pakai yang center ya. Oke, kita pakai center ya. Coba. Ini misalkan di sini saya gunakan dindingnya ke kanannya 300 ya. 300 enter. Lalu ke bawahnya 200 enter. Nah, nanti kesininya kita nggak usah nulis ini lagi, nggak usah nulis 300 lagi. Nah, di sini jadi kita ambil acuan di sini, tahan yang lama, jangan diklik. Nah, nanti muncul biru-biru lingkaran ini, kita tarik ke bawah. Nah, ini namanya garis tracker. Klik sini, langsung ke atas. Nah, gitu. Jadi kita hanya perlu masukkan nilai ke kanan 500, ke bawah 200 gitu. Nah, ini ketika kita escape, ini kita escape ya, ESC kiri atas. Nah, sampai info boxnya ini kosong, kita klik si dindingnya gitu. Nah, otomatis ada garis biru di sini. Nah, ini adalah garis yang tadi reference line ya. Ini adalah garis reference line yang biru ini gitu. Atau garis asnya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita buat dinding tapi garis asnya ini ada di luar gitu. Nah, caranya adalah menggunakan metode yang tadi ya. Kita escape lagi, klik wall, kemudian metodenya sama, metode chain yang ini. Lalu klik yang outside face ya, atau inside face. Kita pakai inside face sekarang. Nah, klik di sini, mulai startnya, kemudian ke kanan tadi berapa? 300 ya, 300, ke bawahnya 200, enter. Jadi bukan spasi ya, tapi enter pakainya kayak SketchUp. Ya. Nah, ini tahan lama di sini, tarik ke bawah, klik di sini, lalu klik di sini. Nah, kita escape sekarang sampai kosong. Nah, kita klik yang dinding ini. Nah, otomatis dia si dinding ini nih, si biru-birunya adanya di luar ya. Tadi kita pakai yang inside face ya. Dia biru-birunya reference line-nya nih adanya di luar gitu. Beda sama yang kita buat yang tadi yang ini. Dia reference line-nya asnya itu ada di center gitu. Ya. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya untuk ini, untuk misalkan di samping ini ada rumah tetangga ya. Contohnya kayak ginilah. Saya select sini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, contoh kan misalkan di tetangganya ini menggunakan asnya
tengah ya. Nah, kita nggak mungkin dong kita gambar dinding di sini menggunakan yang tengah juga, pakai yang center gitu. Kita start dari sini ke sini ya, misalkan. Sorry, ini pakai center. Nggak mungkin dong kita buat kayak gini gitu. Nah, ini lahan kita, nah ini lahan tetangga. Nah, nggak mungkin kan saling tindih kan kayak gini. Nah, ini jadi salah. Jadi harus menggunakan wall yang inside face gitu. Kita start dari sini, lalu ke sini. Nah, ini baru seperti ini ya fungsinya. Gitu. Kalau pakai center tadi kita numpuk dindingnya di sini. Nah, ini dinding tetangga, nggak boleh kita makan dinding tetangga gitu. Jadi harus buat dinding sendiri, tapi menggunakan asnya tuh ada di pinggir gitu ya. Oke. Kemudian tadi yang terakhir ada yang offset face ya. Nah, ini offset face. Oke, kita buat lagi kanannya 300, bawahnya 200. Nah, ini langsung aja tahan yang lama di sini, jangan diklik. Kita seret ke bawah. Nah, ketika kita escape, ini kita kosongin. Kita klik objeknya. Nah, dia otomatis biru-birunya ada di dalam gitu ya. Nah, ini yang offset face gitu. Kalau yang ini tadi yang center ya, tengah. Lalu yang ini center juga ya. Nah, tadi udah diubah. Nah, jadi gini. Jadi misalkan udah terlanjur kamu gambar yang ini jadi center ya. Nah, bisa dirubah gitu. Bisa dirubah jadi yang offset face gitu. Klik aja nih objeknya di select. Rubah jadi offset face. Nah, otomatis dia langsung berubah gitu. Nah, kayak gitu ya. Bisa langsung dirubah. Atau bisa dengan pencet C. Klik ininya, objeknya, ketik C. Nah, dia langsung otomatis berubah tanpa saya ubah ininya. Ketik C. Tapi harus diseleksi dulu ya. Seleksi dulu. Ketik C. C. Otomatis dia berubah posisinya gitu. Jadi nggak perlu kita klik di sini. Oke. Nah, itu kemudian untuk reference line. Selanjutnya di bawah ini, di bawah wall ini ada structure gitu. Nah, structure ini ada 3, ada yang profile, ada yang biasa kayak gini, concrete ya. Kemudian ada yang tengah nih, tengah yang kita pakai sekarang. Yang kita pakai sekarang ada dinding batas setengah batu, ada dinding batas setengah batu finishing batu. Nah, bedanya apa nih finishing batu, coba ya. Kita pakai yang ini biasa setengah batu, kemudian kita tambah setengah batu finishing batu. Nah, bedanya di sini. Nah, ini kan terlalu tebal ya garisnya ya. Nggak kelihatan gitu. Nah, kita klik kanan di sini. Klik kanan. Terserah, pokoknya di mana aja. Jangan select apapun ya. Di escape sampai kosong ininya. Klik kanan di sini. Nah, kita klik through line weight-nya. Nah, jadi detailnya kita bisa melihat ada spesinya di sini gitu, ada plesterannya gitu. Kalau kita aktifin tadi turun line weight-nya, otomatis dia nge-block gitu ya. Jadi nggak kelihatan notasinya. Jadi caranya tadi matiinnya, escape semuanya, klik sembarang di mana aja, klik kanan, through line weight-nya klik matiin. Nah, otomatis dia kelihatan detailnya. Gitu ya. Kemudian di wall lagi tadi jenisnya macam-macam di sini. Ada setengah batu, finishing batu. Di sini ada tambahannya ya. Nah, ini finishing keramik ya. Jadi dindingnya di sini menggunakan keramik. Contohnya kayak misalkan di kamar mandi ya. Di situ ada finishing keramiknya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang truss ram ya. Oke, kita pilih yang truss ram. Ini untuk kamar mandi biasanya. Kita pakai yang center. Ini truss ram. Truss ram di sini ya ganti ya di structure, ambil yang tengah nih, kemudian ambil truss ram. Klik sini, yang sebelah sini. Nah, N-nya 2 kali ya kalau misalkan pakai metode chain ini. Nah, kalau misalkan ini kan kita klik dari sini ke sini, klik 2 kali gitu ujung sama ujung, otomatis dia jadi. Nah, kalau yang pakai metode chain ini, yang mana tadi ini ya, chain ini. Nah, kita harus klik endingnya itu 2 kali, klik sini sekali. Nah, klik di endingnya 2 kali. Gitu. Jadi 2 kali kalau pakai metode yang chain ini.
Kalau yang pakai single hanya sekali. Gitu. Kalau yang ini endingnya 2 kali. Tek, 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 gitu. Ya. Lalu itu truss ram ya tadi ya. Nah, kemudian di sini ada juga nih truss ram yang ada finishing keramiknya gitu. Nah, ini ada tambahan ya di sini ya, di truss ram bawah ini. Jadi ada keramiknya, kamar mandinya gitu. Nah, jadi macam-macam di sini. Di bawahnya itu ada lagi tuh slab roof, plafon, kemudian ada plat beton, macam-macam gitu. Tapi kita sekarang pakai yang ini aja, dinding bata setengah batu. Ini kita pilih yang tengah strukturnya, lalu kita pilih yang dinding bata setengah batu. Nah, lalu yang kanan ini apa Pak nih? Yang ini adalah profile gitu. Contohnya kalau misalkan nanti kalian gambar rencana fondasi. Nah, di kanan ini kita klik customnya. Nah, di sini macam-macam tuh ada list ya, list yang biasanya di atasnya plafon tuh, di bawahnya plafon. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ada fondasi batu kali. Nah, jadi udah tersedia semua di sini fondasinya gitu. Jadi nggak usah gambar lagi. Gitu. Paling kita cuma ngedit aja supaya dia gambarnya nggak sama yang ada di defaultnya di ArchiCAD ini. Gitu. Nah, kita nanti tugasnya buat setengah batu kali ya. Di sini jadi fondasi batu kali yang fullnya udah ada. Kita nanti tinggal buat setengah fondasi batu kali. Nah, di sini juga jadi udah ada semua ya. Fondasi segala macam udah ada semua. Tapi kita sekarang kan lagi gambar dinding, jadi kita kembalikan lagi yang tengah strukturnya. Lalu ininya kita ganti jadi dinding bata setengah batu. Nah, lalu yang bawahnya ini floor plan and section ini jarang sih biasanya dirubah gitu. Jadi kita skip aja. Nah, yang paling terpenting adalah ini yang link to stories gitu. Jadi di sini di kanan atas nih ada yang namanya stories. Klik kanan, kemudian story setting gitu ya. Atau cara cepatnya kita klik CTRL 7. Nanti kebuka ini story setting. Coba semuanya ya. Di navigation ini kan ada scroll ya, scroll ke atas. Ada story nih, story. Klik kanan, story setting ya, yang paling bawah. Nah, nanti dia muncul ini. Muncul story settings. Nah, di sini kita nanti akan menggambar denah 2 lantai ya. Jadi di ArchiCAD itu lantai dasar itu adalah lantai 1 gitu. Kemudian lantai 1 di ArchiCAD ini adalah lantai 2 gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Jadi gini, kalau di bahasanya di BIM itu atau di konstruksi itu lantai dasar itu ya berarti lantai 1. Kalau lantai 1 itu berarti lantai 2. Nah, jadi kita nggak perlu lantai 2. Nah, berarti ini di ArchiCAD ngebacanya dia lantai 3 nih di sini nih, lantai 2 ini. Jadi kita nggak perlu, coba klik lantai 2-nya, lalu delete story. Sebelumnya saya ulang lagi ya, cara munculin itu, stories, klik stories nih yang kanan atas. Kalau nggak ada di scroll di atas, klik kanan, story setting. Nah, ini. Jadi lantai 2-nya klik, kita delete story gitu, sampai dia hilang. Nah, kemudian setelah di lantai 1 kan lantai 2 ya kalau di BIM-nya. Nah, kemudian lantai atap, itu yang kita perlu nanti buat membuat atap itu. Nah, atasnya lantai atap ada lantai lagi nih. Nah, ini kan nggak perlu, kita klik, kita delete story. Ya, jadi ada yang lantai 2 sama yang ada 3 nih, nomor 3 di atas kita hapus gitu. Jadi kita sisakan nanti lantai dasar, lantai 1 dan lantai atap atasnya. Kemudian yang bawahnya lagi nih. Di sini ada basement ya. Bawahnya basement kan nggak ada lagi tuh. Ya, kita delete aja nih yang min 2 ini. Delete story. Jadi kita hanya perlu gambar di sini basement, lantai dasar, lantai 1 dan atap. Mungkin nanti kalau yang ketinggalan nanti bisa lihat videonya di YouTube saya ya. Jadi kalian bisa rewind lagi, jadi nggak akan ketinggalan gitu. Jadi kalian bisa belajar kembali. Nah, jadi di sini story settingnya hanya menyisakan basement, lantai dasar, lantai 1 dan atap ya. Oke, ya. Jadi ada 4 story di sini. Story itu artinya bukan cerita ya, tapi kayak elevasi atau ketinggian. Ada berapa lantai di situ. Nah, kalau di sini berarti saya ada 4 level di sini. Oke, kalau sudah oke ya. Kalau sudah oke. Nah, ini deleting story and deleting cutting from content and unreadable. Nah, ini delete anyway aja. Delete anyway. Nah, nanti
gambarnya kehapus semua. Kita mulai dari awal lagi ya. Jadi di sininya nih udah ada lantai basement, klik 2 kali ya. Klik lantai dasar. Nah, di sini otomatis berubah nih. Kemudian lantai 1 klik 2 kali. Jadi kita selama gambar tadi ada di lantai 1 ternyata. Harusnya sih kita gambar tadi di lantai dasar gitu. Nah, kita semua hapus dulu ya. Kita hapus semua yang ada di lantai 1. Caranya klik 2 kali. Kita hapus gitu. Lihat kayak biasa. Nah, kemudian lantai atap gak ada lagi kan gambar. Nah, ada kosong semua. Nah, kita untuk menggambar awal kita harus ke lantai dasar gitu. Klik 2 kali lantai dasarnya. Nah, pastikan di sini sudah lantai dasar ya. Jangan sampai kita menggambar tapi kita dari lantai 1 gitu. Nah, itu salah. Berarti kita menggambar dari lantai 2 dulu gitu. Kita harus gambar dari lantai dasar. Nah, setelah sudah ke lantai dasar, kita di sini gambar wall lagi ya. Contohnya di sini kita gambar di sini dindingnya dari kiri ke kanan, wall pakai metode chain, kemudian pakai yang center aja dulu, kemudian ininya yang tengah, kemudian ininya pakai dinding setengah batu. Oke, klik di sini ke kanannya misalkan 700 enter. Lalu ke bawahnya kita buat jadi apa ya, 300 enter. Nah, baru ini tahan aja yang lama di sini, jangan diklik sampai dia ada biru-birunya, tarik ke bawah. Nah, di sini lalu sambung ke sini. Nah, kayak gitu. Dipraktekin semua ya. Jadi kanannya 700, ke bawahnya 300. Saya kasih dimensi di sini. Ya, ke kanan sini ke sini 700, ke bawahnya 300. Nah, sebelumnya kita explode dulu nih si dindingnya. Kan tadi kan kita pakai metode chain ya, si dindingnya nih. Pakai metode yang berlanjut. Nah, dia otomatis dindingnya ketika kita escape nih, kita escape kosong, kita klik dindingnya, dia otomatis nyatu semua. Gimana cara mengekstraknya gitu, mengeksplodnya agar dia satu-satu. Nah, caranya adalah klik yang ini nih, suspend group ya, nih yang atas. Klik dulu semuanya si dindingnya sampai dia biru dan hijau, kemudian klik yang suspend group, klik sekali. Nah, sampai dia biru nyala, kita escape. Nah, langsung dia ke explode ya, udah satu-satu ya. Tapi ini sifatnya ke explode-nya sementara. Jadi kalau mau kita gabungin lagi, kita klik salah satu aja dari dinding ini, misalkan sisi ini, kemudian kita klik ini, otomatis dia kegabung lagi gitu. Jadi dia sifatnya hanya sementara. Jadi sekarang kita explode dulu ya, klik yang ini suspend group, kita klik dulu suspend group. Nah, dia jadi satu-satu ini. Kemudian kita ukur. Caranya ngukurnya tuh dimensi ini di sini ya. Nah, di sini kan ada desain, di kiri sini ada desain, ada dokumen, ada more. Nah, tadi kan kita wall adanya di desain ya. Nah, desainnya kita tutup dulu, kita klik sekali. Kita buka yang dokumen. Nah, ini. Nah, di sini kan ada dimension ya. Nah, kita klik dimensionnya. Nah, ketika sudah klik dimensionnya, keluar kan ininya. Nah, kita hiraukan saja, langsung kita ukur dari sini, klik sekali sampai centang gini ya, klik sekali kiri sampai ada kayak bulat-bulatnya gini, lalu klik lagi ke seberangnya di sini, klik sekali kiri lagi. Nah, baru klik kanan di luar, oke. Nah, nanti klik sekali di sini, nah otomatis dia keluar ukurannya gitu. Kalau di AutoCAD itu namanya apa ya, DLI ya, atau dimension gitu ya. Nah, saya ulang lagi ya caranya ya. Awal caranya adalah kita menggunakan ini. Tadi kan kita desain yang keluar ini kan. Nah, ini tutup dulu desainnya. Kita buka yang dokumen, kemudian dimension. Lalu kita ukur, kita klik sekali di sini tengah-tengahnya.
sampai dia centang kursornya. Sampai dia centang kayak gini, klik sekali di sini. Lalu klik lagi di sini tengah-tengahnya sampai dia bentuknya centang. Kalau nggak ada bentuk centangnya, kita pencet key aja di sini. Nggak ada ya? Kalau nggak ada juga ya klik aja di tengahnya pokoknya. Atau gini aja. Ini tengah sini. Ini mungkin harus di ini dulu di grup. Klik ini, suspend dulu. Ketik dimension, ketik tengah sini dan tengah sini. Nah ya ternyata dia maunya di grup ini. Klik kanan, oke. Harusnya bisa sih. Sini. Dia ngebacanya kedua ini berarti nggak nyambung nih. Coba kita stretch lagi. Ini bagian bawah, coba kita dimensi bagian bawah sini. Klik ini. Escape. Dimension bagian sini. Bagian sini. Harusnya sih di sini nih. Tapi dia nggak mau. Coba lagi ya dimension. Sebenarnya kita harus buat grid dulu kalau ngukur itu, jadi nggak langsung kayak gini. Harusnya dia keluar nih tengahnya centang. Nah kayak gini ya. Nah ini agak susah sih keluar. Baru klik kanan, oke. Nah, dia keluar 3 meter gitu. Tadi kita masukin dindingnya ini 300 ya. Nah, jadi bedanya di situ yang tadi nih, yang di option project reference. Nah, working unity kita pakai cm. Jadi si dindingnya itu kita masukin ke bawah tadi 300 kan. Nah, beda dengan dimension. Nah, dimension ini kita pakai satuannya tadi meter. Nah, makanya dia ngebacanya 3,00 gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kita kalau buat dinding di sini pakainya cm ya. Tapi nanti ketika sudah menggunakan dimension ini, dia satuannya bakal berubah jadi meter. Kita ukur lagi dari sini ke ujung sini. Ini kalau ada 2 gini berarti gagal ya. Ulang lagi dimension. Ujung sini. Masih gagal juga. Sebenarnya ada di tengah-tengah sini sih. Nah, ke kanan, oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi ukurannya 7 meter dan 300. 700 cm dan 300 cm. Ini kalau mau panjangin, caranya CTRL-D ya. CTRL-D di garis ini. Nah, kemudian kalau udah jadi dinding gini, kita sekarang jadikan proyeksikan dia jadi 3 dimensi ya. Caranya adalah klik F3 ya, klik F3. Nah, klik F3 atau kalian ke sini. Ini kan ada lantai dasar nih. Nah, di sini ada 3D. Nah, caranya ke 3D itu tekan F3 atau bisa dengan tekan ini nih. Tekan langsung ininya tabnya gitu. Nah, kan belum ada gambar apa-apa kan? Nah, coba kalian klik ini mouse-nya. Nah, yang ini nih klik 2 kali, tapi yang cepat gitu. Kan ada mouse kan ada scroll ini. Nah, klik yang ininya 2 kali. Tapi yang cepat ya. Jangan tapi tek. Ya, saya klik 2 kali tek. Nah, otomatis dia keluar 3D-nya kayak gini. Yang kita buat tadi. Nah, pastikan di sini ya, di lantai satunya nih gak ada gambar. Kalau misalkan lantai satunya di sini ada gambar, kalian hapus dulu semua, kalian select semua, kalian hapus, delete. Nah, kalian gambar lagi dinding ini di lantai dasar gitu. Jadi apapun gambarnya kita mulainya dari lantai dasar ya. Karena lantai dasar itu yang paling bawah gitu. Jadi kita jangan gambar apa-apa dulu di lantai 1. Kita mulai di lantai dasar. Kemudian kita ke 3D tadi pencet F3 ya, atau kita klik langsung aja di sini. Nah, kan belum ada gambarnya tuh. Nah, kita klik scroll-nya 2 kali. Scroll ini. Ketik ini 2 kali, yang cepat tapi. Nah, kayak gitu ya. Misalkan nih gak ada gambarnya nih.
Nah, klik scrollnya 2 kali, tetek. Nah, otomatis dia langsung mengarahkan atau mendirect langsung ke 3D-nya, itu yang kita buat tadi. Nah, cara mengorbitnya adalah kita tahan shift, tahan tombol shift, ya. Kemudian kita klik ininya, si scrollnya, tahan scrollnya kayak SketchUp gitu. Nah, kalau di SketchUp kan kita orbit ini, tahan scrollnya kan, dia langsung mengorbitnya. Kalau ini enggak, beda dia. Kalau dia langsung atas bawah kiri atas, atas bawah kiri kanan gitu. Kayak gini. Nah, kalau kita tahan shift-nya, nah dia otomatis mengorbit gitu. Ya. Jadi jangan lupa ini tombol shift, ditahan tombol shift-nya, ditahan tombol shift-nya, baru klik yang ini si scrollnya, ya. Jadi tahan shift-nya baru klik scroll kayak gini. Jadi bisa mengorbit. Nah, kalau kita lepas si shift-nya, otomatis dia jadi gini. Kalau kita tahan lagi shift-nya, dia mengorbit. Jadi dibiasain ya. Nah, kalau kita sudah melihat 3 dimensinya, di sini saya ingin menjelaskan tentang ini ya, link story-nya. Ini diseleksi dulu semuanya. Si 3D ini dindingnya. Seleksi dulu semuanya. Nah, kemudian home-nya kan dia di sini lantai dasar ya. Berarti nanti kita buat dinding ini berada di lantai dasar gitu. Nah, kemudian kita endingnya topnya tuh ada di lantai 1 gitu. Di sini lantai 1, atasnya lantai dasar kan lantai 1 gitu. Nah, coba kita topnya rubah jadi lantai atap ya. Lantai atap. Nah, otomatis dia bertambah sampai atas gitu, sampai ke lantai atap. Nah, kita pakai yang default aja. Jadi di sini cuman hanya ke lantai 1 aja atasnya gitu. Jadi di sini adalah 00-nya nih lantai dasar, ke atasnya nih diambang lantai 1 ya gitu. Jadi kita bisa ubah-ubah di sini di link story-nya. Nah, kemudian kalau yang CTRL 7 tadi, nah di sini kita bisa nyeting ketinggian dia berapa gitu. Kayak tadi kan kita linknya tuh lantai atap ya. Nah, itu lantai atap di sini ketinggiannya 350 gitu. Jadi ketinggiannya itu standarnya 350. Nah, kita bisa rubah-rubah di sini. Misalkan lantai 2 ketinggiannya mau lebih tinggi lagi. Nah, kita rubah aja jadi 400 misalkan di sininya. Otomatis dia nanti tingginya juga bakal ngikut ke lantai atapnya 400 gitu. Jadi kalau ada perubahan segala macam di Archicad ini udah otomatis dia. Gitu. Ya. Oke, baru yang sekarang kita klik dulu nih dindingnya, semua kita select. Baru klik yang ini, setting dialog namanya. Ini sering dipakai. Setting dialog nih. Yang kanan ini nih wall. Kemudian kan ada info box ini ya. Nah, ini adanya di kanan atas. Ini namanya setting dialog. Nah, nanti muncul ini. Toolbar ini. Atau cara cepatnya pakai CTRL-T. Nah, dia otomatis aku buka. Saya biasain kalau anak-anak pakainya CTRL-T ya, agar terbiasa ini. Tapi ngetik komennya jangan pakai tangan kanan ya, pakai tangan kiri. Tangan kiri selalu ada di keyboard, ya. Tangan kiri di keyboard, tangan kanan selalu ada di mouse. Gitu. Jadi kalau komen apapun kalian harus pakai tangan kiri. Tangan kanan selalu ketik mouse-nya. Kalau ada komen kayak tadi, kita klik pakai tangan kiri CTRL, clinkingnya nih, ketik di CTRL. Nah, kemudian telunjuk pencet T ya. Jadi gini clinking CTRL, ini pencet T. CTRL T. Ya. Jangan jempol pencet CTRL terus clinkingnya pencet T kejauhan ya. Muter tangan kalian gitu. Kiler nanti. Nah, kemudian jadi pakainya itu ya, clicking CTRL kemudian T pakai telunjuk. Nanti muncul seperti ini. Tapi harus kalian seleksi dulu ya semuanya ya. Si dindingnya nih. Nah, harus kalian seleksi dulu di 3 dimensinya. Terus CTRL T. Kemudian di sini ada yang namanya ini ya, min 15 dan bawahnya min 15. Nah, kenapa min 15? Karena itu standar dari industrinya memang seperti itu. Jadi lantai dasarnya itu aslinya adalah 0. Coba kita masukkan 0 ya di sini. Otomatis dia naik nih. Ini di sini kan ada abu-abu. Otomatis dia naik kalau misalkan saya jadikan 0 di sini.
Kemudian atasnya misalkan saya jadikan 0 lagi, otomatis dia naik ini si dindingnya gitu. Nah ini ambang abu-abu nih atas bawah adalah ini lantai dasar, dan atasnya ini adalah ambang lantai satunya gitu. Lantai dasar dan lantai satu. Dan lantai dasar yang bawah abu-abu ini, yang atas adalah lantai satu. Gitu. Tapi standar industri atasnya ini kita masukkan min 15. Kenapa min 15? Karena di atasnya nanti bakal ada pembalokan ya. Jadi harus ada min 15-nya untuk space pembalokan. Kemudian bawahnya juga ada min 15. Kenapa min 15? Di bawahnya ada apa? Karena berhubungan dengan pondasi gitu. Jadi pondasinya nanti berhubungan dengan sloof. Jadi nanti dinding akan mengikat ke sloof dan baru ke bawahnya lagi pondasi gitu. Jadi di sini standarnya atas bawah harus min 15 gitu. Nah, kemudian di sini ada overhead surface. Nah, ini kan ada sebenarnya ada ini nih. Ada 1 2 3 4 5. Nah, tadi kan yang geometri ya, kita masukin ukuran ketinggian dindingnya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada model. Nah, klik modelnya sampai keluar ini overhead surface. Nah, kalau di SketchUp ada yang namanya paint bucket. Dia fungsinya untuk mewarnai si dinding ya. Nah, kalau di ArchiCAD ada yang namanya overhead surface. Artinya surface itu adalah permukaan. Jadi di sini ada 3 permukaan ya, permukaan yang samping, kemudian yang atas dan yang bawah. Nah, ini kita nyalain tiga-tiganya. Klik tiga-tiganya. Nah, kemudian kita rubah tiga-tiga ini harus biru. Kemudian kita rubah yang atas nih materialnya. Contohnya kita di sini cari C ya, cat ya. Klik aja C. Di sini C. Nah, bagian C. Misalkan di sini pakai catnya yang apa ya? Catnya yellow orche ya. Saya pakai yang ini yellow orche. Klik. Nah, kemudian kita ganti material yang kedua, cat yellow orche juga, tapi nggak usah klik di sininya gitu. Jadi cukup klik yang ini nih, link. Jadi dia otomatis kita klik ini, semuanya otomatis berubah gitu. Jadi udah ngelink semua. Apa yang kita rubah di satu sini, ketika klik ini nih, link, ya otomatis berubah semua gitu ya. Nah, jadi kita nggak harus rubah satu-satu gitu, yellow lagi ini, yellow lagi gitu. Lamaan gitu ya. Jadi klik yang ini aja. Otomatis berubah semua. Nah, kalau sudah oke, otomatis dia berubah warnanya ya, jadi coklat gitu ya. Ini kita jam 20.46, dikit lagi ya sampai jam 9 kali ya, lepasin ya. Oke, ini dinding jadi kayak gini ya, sudah jadi. Jadi untuk kembali ke 2 dimensinya kita klik F2, klik F2 atau ke lantai dasar 3D ini ke 3D, ini ke 2 dimensi. Caranya adalah F2 atau F3. Cara cepatnya F2, F3, F2, F3, F2, F3. Atau klik di sini. 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian di wall udah sih itu aja sebenarnya yang harus dipahami gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita dinding sudah selesai, kita masuk ke kolom ya. Bagian terpenting dulu kolom. Nah, di sini kita escape lagi, desain kolom. Nah, di kolom ini ada sama, di sini ada layer. Layernya udah otomatis jadi kolom, jadi kita nggak usah buat dari awal lagi, sudah ada. Kemudian kita klik yang ini nih, geometri metodenya. Nah, geometri yang metode pertama, kita klik dulu. Nah, dia otomatis jadi kayak gini. Nah, jadi sebelum kita buat kolom, kita klik ke setting dialognya dulu, pakai CTRL-T tadi. Atau kita klik aja sekali di sini kolomnya. Nah, kemudian kita masukin ukurannya di sini nih, dimensinya jadi kolomnya 15 kali 15 ya. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, baru kita taruh di sini di luar. Nah, otomatis dia jadi 15 ya. Nah, ini kenapa kolomnya kok jadi hitam gitu? Nah, kita ubah di sini ya, di kanan bawah ini settingannya. Di sini kan kita pakai yang GOC, Preliminary Architecture Structure ya. Nah, ini kita rubah. Ini kita rubah si
GOC DED-nya nih. Jadi yang jangan pattern, tapi yang arsitektural struktural. Nah, otomatis si kolomnya dia jadi arsiran ini, titik-titik segitiga kayak ini. Nah, jadi cara mengubahnya di sini nih, di kanan bawah GOC. Kita pilih yang DED arsitektural struktural. Kalau tadi kita pakai yang ini, pattern plan. Tadi pakai yang ini nih, pattern plan. Nah, otomatis dia jadi hitam gitu. Jadi kita rubah pakai yang DED arsitektural struktural. Otomatis dia jadi arsiran kolomnya kayak gitu. Kalau udah jadi, kita masukin deh ke dalamnya. Caranya CTRL-D, klik tengahnya, kita masukin ke tengahnya kayak gitu ya. Jadi CTRL-D itu adalah perintah untuk move ya. Coba kita ulang lagi ya. Pertama tadi kita klik kolom, nah terus masukin ininya, setting dialognya 15 kali 15, oke. Nah lalu kita klik metode yang ini, metode single. Kita klik sembarang di mana aja, nah, otomatis dia jadi kolom ini. Nah ada metode lagi yang metode ini ya, metode yang kedua itu ketika kita klik, nah kita bisa muter si kolomnya. Contohnya ini kasusnya seperti gini, ada dinding yang miring kayak gini. Nah, kemudian kita mau taruhin kolom nih di sininya. Klik kolom, pakai yang metode ini miring. Kita taruh tengahnya nih di sini. Nah, lalu kita putar, orientasinya harus sama dengan dinding ini, kemiringannya. Kayak gini misalkan. Ya. Kalau kita pakainya yang biasa aja, standar aja, pakai yang geometry metode yang single ini. Jadi dia langsung tegak lurus seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita sudah jadi ini, kita klik objeknya, kita CTRL-D. Nah, jadi CTRL-D itu adalah move. Klik tengahnya, kemudian kita taruh di sini tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu berarti kalau ada tanda centang dan biru-biru berarti udah tengah. Nah, baru ini kita CTRL-D lagi, kita move ke bawah lagi ke sini. Nah, tapi CTRL-D-nya itu kita tambahin CTRL lagi sekali, CTRL-D, CTRL. Nah, sampai ada tanda plus di kursornya. Kita copy bawah. Kalau di AutoCAD ini komennya CP ya, atau CO. Nah, kalau di ArchiCAD jadi komennya tuh klik ini objeknya CTRL-D, CTRL sampai di kursornya ada plus ini. Baru kita klik patokannya yang tengah. Nah, kita pastikan ke sini. Nah, untuk mengcopy banyak ya. Tadi kan kita klik ini, kita move, CTRL-D, CTRL. Kita cuman copy satu ya, CTRL-D, CTRL. Nah, kita cuman copy satu. Kalau mau copy berkali-kali gini, klik objeknya, CTRL-D, CTRL, Alt, gitu. Sampai dia kursornya ada dua. Nah, ini kita klik objeknya, kita bisa copy berkali-kali, gitu. Nah, jadi buat kolom gitu caranya ya. Kita menggunakan komen, klik dulu nih objeknya, CTRL-D, CTRL, Alt ya, ini ya, sampai di kursornya ada dua gini. Agak susah sih kalau daring ini saya nunjukin itunya. Mungkin saya di sini bisa nunjukin keyboard saya ya. Nah, datang nggak? Nah, kalau jadi ini ya komennya CTRL, CTRL, D, CTRL-D, kemudian CTRL, Alt. Jadi dua kali komennya, CTRL-D, CTRL-D, terus CTRL, Alt, itu ya. Nah, klik dulu, jangan lupa klik dulu objeknya, CTRL-D, CTRL, Alt. Nah, nanti kursornya ada plus 2 di sini. Kita ambil, terus pick objeknya di tengah-tengah. Nah, dia bisa copy berkali-kali. Jadi itu sih cara cepatnya membuat kolom gitu, dengan metode mengcopy banyak ya. Oke, setelah itu di kolom tadi ada sama kayak si itu, kayak sahabatnya si dinding. Jadi di sini ketinggiannya dia ada -3 dan bawahnya ada -3.
Nah, ini min 3 karena tadi ya ada di atasnya ada pembalokan, dan bawahnya di sini juga karena ada slope atau pondasi, makanya di sini atas bawah harus min 3 gitu ya. Ini adalah settingan dari industri, jadi nggak usah dirubah-rubah lagi ya. Oke, sini dinding sudah, kolom juga sudah. Nah, yang selanjutnya ada ini ya, beam balok ya. Beam itu balok ya. Nanti kita klik yang beam ini, escape dulu ya, semuanya escape, beam, klik beam. Lalu di sini sama kayak dinding, dia ada metode yang single, ada metode yang pakai chain gitu. Nah, kita pakai metode yang chain ini, berlanjut. Nah, lalu kita menggunakan ukurannya adalah di sini ketebalannya itu 20 ya. Baru di sini kita rubah jadi 15. Jadi balok itu 15 kali 20. Oke. Nah, cara ubahnya tadi adalah, saya ulang lagi, beam, klik beam. Nah, kita ubah setting dialognya, CTRL-T atau kita klik ini. Kemudian di sini ketebalannya kita rubah jadi 20. Kemudian yang di sininya kelilingnya kita rubah jadi 15 ukurannya. Kita samain dengan dinding. Nanti mungkin kalau kalian kelewat bisa kalian rewind lagi ya videonya. Oke, kalau udah kita oke. Nah, baru kita buat balok ini start dari sini ya. Kita gampang kalau buat balok, jadi ngikutin bentuk dinding aja, jalurisi dinding aja dari sini. Ini show layer. Sorry, dari ulang lagi ya. Beam, terus klik yang ini. Nah, ini masukin 20 ininya. Kemudian yang kanannya 15. Oke. Setelah oke, kita start dari sini, tengah-tengahnya. Kita masukin pembalokannya dari sini ke sini, ambil tengahnya. Kemudian dari sini juga ambil tengahnya. Tengahnya dia otomatis stop di sini ya. Nah, otomatis dia kayak stop di tengahnya nih. Dia udah kayak asik-asik aja, udah kayak nunjukin bahwa di sini tuh ada tengahnya. Ini tengahnya, klik. Kemudian lagi klik di sini tengahnya. Dan endingnya di sini. Nah, nggak kelihatan kan baloknya. Nah, coba kita ke 3D, ke sini, ke 3D, atau mencet F3. Nah, ini kita hapus, tadi kita gambar banyak di sini. Nah, otomatis si baloknya ada di bawah sini ya. Nah, di bawah sini nih. Nah, ini pembalokannya di bawah. Dia ukurannya 20 kali 15. Nah, nanti untuk yang lantai 2 kita juga butuh pembalokan di atasnya. Ya. Caranya gini. Jadi balok yang udah jadi ini. Jadi di sini di beam ini, beam kan balok ya. Nah, di sini kita CTRL A aja. CTRL A di beam ini. Otomatis nanti baloknya sudah keseleksi 4-4-nya. Jadi kita nggak harus capek-capek klik satu-satu, klik di sini. Kan agak susah tuh ngambilnya. Satu-satu klik ini, kelamaan ya. Jadi kayak gini aja. Kita klik beamnya sekali, CTRL A, CTRL AL. Otomatis dia keseleksi semua nih yang pembalokannya. Ya. Baru kita copy ke atas gitu. Nah, caranya sama, pakai CTRL D, CTRL sampai dia ada plusnya. Ke atas kita copy. Nah, ini kalau mau copy ke 3D, ke atasnya ini harus tegak lurus ya. Kalau ada garis kuning-kuning ini nih, artinya dia tegak lurus. Karena ada garis Z nih di sini. Nah, ini Z, X ya. Dan yang ke sana Y. Nah, itu kalau kita mau ke atas, copy ke atas, kita harus ada kuning-kuningnya, garis kuningnya. Arahin ke atas 350, enter. Nah, otomatis dia langsung si pembalokannya ke copy ke lantai 2 gitu. Atau mau cara cepatnya kayak gini. Jadi kita mau copy yang si pembalokan ini ada di atas sini ya, untuk yang lantai 2. Kan kita buat nanti lantai 2. Jadi dia butuh pembalokan juga atasnya. Jadi di sini kan story. Nah, ini kita klik kanan. Nah, tapi kita pilih yang edit element by story. Ini. Nah, kemudian nanti kita kebuka toolbar edit element by story ini. Caranya adalah story-nya kita klik kanan, baru edit element by story. Kita posisi sekarang di 3D ya, 3D. Terus kita klik kanan, story,
edit element by story. Nah, nanti muncul ini. Nah, yang kita mau copy adalah apa tadi? Slab ya. Berarti beam ya. Beam berarti balok ya. Jadi ini semuanya kita uncheck ya. Kita uncheck itu artinya tidak di checklist. Kita klik yang alt tabs-nya nih. Kita uncheck gitu. Jadi yang kita checklist adalah beam-nya aja, baloknya aja. Baru yang wall-nya kita uncheck juga. Kita nggak mau copy wall ini ke atas kan. Kita cuma si ininya doang kan, si baloknya doang. Nah, berarti beam-nya aja yang dinyalain. Kita checklist gitu. Nah, kemudian ini sifatnya kita mau ngapain? Kita mau copy, mau cut, apa mau delete gitu. Kita berarti kan mau copy ya. Nah, kemudian di sini dari copy mana, dari story mana? Kita tekan tadi gambar di lantai dasar. Nah, berarti dari story lantai dasar gitu. Terus story mana, kemana? Ke story yang mana? Ke story yang lantai 2 gitu, ke lantai 1 berarti. Berarti kita centang yang lantai 1 gitu. Berarti kita copy lantai beam yang ada di lantai 1 ke lantai 2 ya. Lantai 2-nya itu artinya lantai 1. Jadi lantai dasarnya itu lantai 1, lantai 2-nya itu lantai 1 gitu. Oke. Nah, otomatis dia ke copy ke atas gitu. Jadi ketika kita masuk ke lantai 1, klik 2 kali coba di sini. Klik, otomatis di sini dia sudah ada pembalokannya gitu di lantai 1. Nah, kalau kita ke lantai dasar, kita klik 2 kali. Dia udah ada balok yang di lantai 2-nya. Di lantai dasarnya gitu. Ya, jadi kalau di 3D kelihatannya seperti ini. Nah, di 2 dimensinya kelihatannya seperti ini. Dan di lantai 2-nya seperti ini gitu. Karena kan belum ada dinding, cuman pembalokan ya lantai 2-nya. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek di lantai dasarnya, ini kok udah ada dindingnya tapi baloknya mana gitu, nggak kelihatan. Nah, kita klik yang ini aja nih, LCO, yang paling kanan nih. Nah, ini yang LCO, kita pilih yang ini, denah pembalokan, yang kanan bawah nih, denah pembalokan. Nah, otomatis dia langsung dindingnya hilang dan hanya pembalokannya saja. Kalau kita klik ini, dia keluarnya denah pembalokan, ya. Beam keluarnya. Kita balikin lagi, di sini LCO-nya jadi yang 3D lengkap ya. Kalau mau normalin lagi, kita ke 3D lengkap. Otomatis dia lengkap lagi, ada kolomnya, ada dindingnya gitu. Jadi kalau kita misalkan mau rubah pembalokannya, kita klik ininya aja. Nah, tapi kita harus filter dulu karena kalau kita klik ini otomatis dia random, kliknya bisa dinding, bisa pembalokan. Jadi harus ke lantai balok dulu. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Berarti kita tadi belajar wall ya, membuat dinding, kemudian membuat kolom dan beam ya, atau balok gitu. Jadi mungkin nanti yang ketinggalan bisa sambil dibuka lagi video saya di YouTube. Nanti saya akan upload di YouTube. Nah, berarti hari ini kita dapat wall, kolom, dan balok ya. Nah, jadi tugasnya buat ini aja nih, buat kayak denah kayak gini. 700 kali 300 ya. Nah, nanti di sini di 3D-nya seperti ini. Jadi harus ada pembalokannya di lantai 1 dan lantai 2 dengan metode tadi yang klik kanan, edit elemen. Nah, ini ya. Nanti bisa putar lagi video saya di YouTube saya. Oke, mungkin sampai situ saja. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kalian di nanti ketika uji kompetensi. Semoga kalian semua dapat lulus ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kalian boleh live, silakan. Ini jangan lupa di save ya tapi ya. Jadi nge-save-nya gini, file, save ya. Nah, nanti save-nya terserah di mana aja. Misalkan di luar, di download gitu, namain latihan BIM 1. Oke, save gitu ya. Jangan lupa di save. Oke. Kalau sudah di save, kita close saja. Oke, makasih ya yang udah hadir ya. Ya, Pak. Yang belum Pak, makasih juga, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih Bapak. ya, selamat istirahat ya. Ya, Pak. Absen jangan lupa ya di chat ya. Atau kalau misalkan ketinggalan lewat WA aja.
Oke, Pak. Bapak video upload YouTube-nya jam berapa, Pak? Sejam sih mungkin, kan ini udah 1 jam ya kita ya. Mungkin nanti saya upload 1 jam kemudian. Sekarang jam berapa nih? Mungkin jam 10 nanti udah ada di YouTube saya. Oke, Bapak, makasih. Oke, nanti linknya saya share ya. Sip. Ya, Pak.